Sebentar. Jadi Lila, apa kau tidak mau menyambut calon istri kakak besanmu? Saudaraku sayang. Ah, oh, Bebe. Bebe, kau anak tertua di keluarga ini kan? Jadi sampai saat aku menerima berkahmu, aku tidak bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Atau mengambil tanggung jawab keluarga ini. Aku tidak berhak sama sekali. Itu sebabnya tolong berkati aku dengan kemurahan hatimu. Awal kehidupan baruku dimulai dari besok, setelah pertunangan. Besok? Setelah bertahun-tahun kesempatan itu sudah datang. Jadi pertunangan akan diadakan dengan sangat mewah. Nyonya Usa dan Tuan Manohar. Oh, maaf, maaf. Usa dan Manohar. Kau tahu, cukup aneh memanggilmu Nyonya dan Tuan sekarang ya. Karena aku akan menjadi saudara ipar kalian. Aku yakin kalian paham dengan baik tentang hubungan ini, jadi harusnya tidak masalah. Ngomong-ngomong, kalian bisa menyentuh kakiku dan meminta berkah dariku. Tidak masalah, jangan ragu. Ngomong-ngomong Nyonya Usa, maksudku Usa, bagaimana perasaanmu bertemu dengan kakak iparmu? Hmm? Aku tidak bisa biarkan pernikahan Bibi Anita dan Paman Surjit. Bibi Anita tidak boleh datang ke rumah kami dan menghancurkan kami. Aku harus melakukan sesuatu agar bisa menghentikan pernikahan ini. Surjit, apa yang kau katakan? Kau sudah gila ya? Kau akan menikah pada usia seperti ini? Oh, Bebe. Usia itu kecil ketika dihadapkan dengan cinta. Aku pergi ke Anita dengan permintaan untuk membebaskan Cherry. Tapi aku kehilangan hatiku untuknya di sana. Bebe, sebenarnya aku berpikir bahwa Tuhan telah mengirimku kemari dari Amritsar hanya untuk memenangkan hatinya. Bukankah mereka mengatakan, pasangan itu dibuat di surga? Setelah bertahun-tahun, akhirnya dalam 7 hari aku menemukan cintaku. Hentikan omong kosongmu ini. Hentikan cerita dramatis ini. Jika kau tidak mempedulikan anak-anak di keluarga ini, tapi paling tidak sopanlah pada kakakmu. Kau tahu dia sudah gila, dia hilang akal. Dia menjadi benar-benar tidak tahu malu. Tapi kau, ada apa denganmu? Hah? Kau wanita bukan? Apakah kau pantas melakukan semua ini? Seusia ini mau menikah? Aku tahu bahwa anakmu sudah dewasa dan bahkan sudah pantas untuk menikah. Bukannya berpikir untuk menyuruhnya menikah. Kau malah berencana untuk menikah sendiri. Kau seharusnya malu dengan dirimu sendiri. Bebe, semua yang kau khawatirkan hanyalah tanggapan masyarakat, bukan? Tapi itu tidak masalah bagiku. Orang mau menghina atau bergosip tidak masalah. Aku hanya tahu bahwa aku sangat mencintai Surjit. Dan bagaimana aku tidak cinta? Dia itu sangat baik. Sudah, hentikan. Hentikan dramamu ini. Siapa yang kau coba untuk bohongi, ha? Aku tahu kenapa kau masuk ke dalam keluarga ini. Dan kenapa kau ingin menjalin hubungan dengannya. Sehingga kau bisa menghancurkan kehidupan anakku. Ini adalah rencana barumu, kan? Kau hanya ingin mengganggu aku dan Twinkle, tidak lebih dari itu. Jangan bicara begitu, Lila. Kau sudah memberi pendapat yang buruk pada perasaanku terhadap Surjit. Sebenarnya kesalahan bukan padamu. Kesalahannya ada padaku. Aku pikir, kalau aku bisa masuk ke keluarga putrimu sebagai bibinya, aku akan membangun hubungan baru di antara kita. Tapi mungkin permusuhan di masa lalu masih menghantuimu. Seharusnya aku memikirkan fakta. Kau tidak akan pernah memaafkanku dengan mudah. Kalau aku memang ingin menghancurkan kehidupan Twinkle,
Apa aku akan membungkuk begini, lalu menunjukkan cinta palsu dan menikah dengan paksa? Surjit, aku minta maaf padamu. Aku sangat mencintaimu. Tapi mungkin janji yang kukatakan untuk menikah dan bersamamu, kurasa aku melakukan kejahatan besar. Jadi tolong maafkan aku dan biarkan aku pergi. Aku sungguh minta maaf. Tunggu Anita. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Dan kau, siapa kau berani ikut campur dalam urusan keluarga kami? Dan dengar, karena kau saudaraku, maka aku jelaskan padamu akan lebih baik jika kau tidak mengganggu urusan keluarga mertua putrimu. Jika kau tidak ingin melihat keluarga ini bahagia, maka pergilah dari sini. Tunggu sebentar, Paman. Tolong maafkan aku kalau aku merasa kurang sopan dengan apapun yang akan kukatakan. Dan aku juga di sini tidak ingin bersikap kurang ajar. Tapi ibuku punya hak untuk datang ke rumah ini. Ibuku bisa datang ke rumah ini dan juga punya hak untuk berpendapat. Ibu yang membuatku menikah dengan keluarga ini. Dengan banyak cinta dan kepercayaan. Jadi tolong jangan bicara pada ibu seperti itu. Hei kakak ipar, Twinkle. Cukup. Berhentilah menceramahi ayahku karena ini rumah milik kami, bukan mertuamu. Jadi ingatlah ketika kau berbicara seperti itu, hati-hati. Kau ataupun ibumu mengucapkan satu kata lagi, aku akan menyuruh kalian berdua keluar dari rumah ini. Hei penjahat, kau belum tahu aku ya? Cukup! Ini ada tamu tidak diundang juga merasa marah, hah? Jika kau bicara seperti itu pada ibu dan istriku, maka kau akan menanggung akibatnya. Tapi jika kau tidak mengubah sikapmu, aku tidak akan tanggung akibatnya. Jadi jaga sikapmu. Jangan sampai kau menyesal seumur hidupmu. Tapi itu terserah padamu. Tapi karena kau lebih muda dariku, tetaplah bersikap seperti adik laki-laki. Tidak perlu menunjukkan kesombongan apapun. Tapi kalau kau benar-benar ingin melakukan sesuatu, jagalah istrimu itu dan juga mertuamu. Aku sendiri saja tidak keberatan dengan ayahku menikah lagi. Tapi kenapa malah mereka yang menentang pernikahan ayahku? Kak Cherry, kami tidak punya masalah dengan pernikahan Paman. Kami hanya punya masalah dengan wanita ini. Ibu dan aku sudah mengenalnya sejak bertahun-tahun. Dia tidak pernah bisa mencintai seseorang. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Paman, Bibi Anita itu sangat egois. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan hanya mencoba memanfaatkan Paman. Cobalah untuk mengerti. Cukup, Twinkle, cukup. Aku tidak tahan lagi. Aku datang ke sini dan berpikir, ini adalah keluargaku sendiri. Tapi kalau kalian membenciku seperti ini, aku juga tidak mau untuk tinggal di sini. Surjit, aku tidak ingin ada banyak masalah di rumah ini karena aku. Tolong maafkan aku dan biarkan aku pergi. Bukankah sudah kubilang padamu, Anita, kau tidak boleh pergi kemana-mana? Dan jika ada seorang pun yang punya masalah dengan calon istriku, maka besok dia bisa bebas meninggalkan rumah ini. Dan kau, dengarkan satu hal ini baik-baik. Tunjukkan perilaku seperti ini kepada ibu dan ayah mertuamu. Jika kau membuka mulut untuk mengatakan satu kata menentang Anita, maka tidak akan ada orang yang seburuk aku.
Kau adalah menantu termuda keluarga ini. Jadi tetaplah bersikap sebagai anggota termuda. Dan itu dengan kepala tertunduk, mengerti? Paman, Paman yang tertua di keluarga ini. Kami semua ingin Paman bahagia. Kami semua hanya mencoba mengatakan bahwa orang yang akan Paman nikahi dan mengambil keputusan besar dalam hidup Paman. Setidaknya cobalah untuk menilai dia. Dia dan anaknya itu tidak layak dipercaya. Dulu kita telah mencoba mempercayai mereka. Dan kita selalu ditipu sebagai balasannya. Bagaimana kami membiarkan Paman terjebak di dalam penipuan ini? Cobalah untuk mengerti Paman. Apa yang kukatakan Paman tidak tahu. Apa yang mereka lakukan atau belum mereka lakukan dan bagaimana mereka membuat masalah dengan Twinkle dan keluarganya. Hanya untuk membalas dendam. Baiklah kalau begitu, Kunz. Anggap yang kau katakan itu benar, kalau Anita adalah orang jahat. Dan dia sudah lama bermusuhan dengan ibu mertuamu. Jadi nak, aku akan mengajukan satu pertanyaan saja. Apa yang harus aku lakukan dalam masalah ini? Aku hanya peduli tentang cinta Anita untukku dan juga tentang kehidupanku sendiri. Sekarang katakan, haruskah aku mengorbankan cintaku demi istrimu dan keluarganya? Kalian begitu egois. Kau telah menunjukkan kebenarannya hari ini, nak. Bahwa kau adalah putra Manohar Sarna. Putra egois dari ayah yang egois. Kakak, dengar. Aku tahu bahwa aku tidak berhak mencampuri masalah pribadimu. Tapi sekali saja dengarkan apa yang kukatakan. Wanita ini sudah membodohimu. Aku mengenal dia dengan sangat baik. Hanya untuk membalaskan dendam, dia ingin masuk ke dalam keluarga ini. Agar dia bisa membalas dendam pada anakku dan juga membalaskan dendam pada keluarga ini. Kau mungkin tidak sadar, tapi anaknya Euphrates bahkan pernah mencoba membunuh Kunz. Dia bahkan sudah mencoba menikahi anakku dengan cara yang curang. Ibu dan anak sama saja. Sudah cukup, Lila, sudah. Aku sangat menyadari apa yang mau kau lakukan. Kau ingin melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan bertahun-tahun yang lalu. Kau merenggut cintaku dan Aku suamiku. tidak ingin melakukan hal itu. Karena aku sama sekali tidak pernah merenggut suamimu darimu. Setidaknya berhenti menuduhku melakukannya. Karena semua itu adalah bohong. Jika balas dendammu terbatas padaku, itu tidak masalah. Tapi sekarang kau menghancurkan kehidupan Twinkle juga, kan? Takutlah akan keadilan Tuhan. Baiklah. Jadi kau pikir aku ingin menghancurkan kehidupan Twinkle begitu? Kalau aku benar-benar ingin menghancurkan kehidupan Twinkle, aku akan melakukannya sejak lama. Aku punya banyak cara untuk itu. Dan kenapa aku ingin merusak kehidupan pernikahannya? Aku sendiri percaya pada kesucian pernikahan. Bahkan di usiaku, aku bersedia untuk mengikatkan diri ke dalam ikatan suci ini. Bibi Anita, cinta adalah perasaan yang sangat indah. Hanya orang-orang beruntung yang bisa mendapatkannya dan yang bisa menikah dengan orang yang mereka cintai. Cinta itu benar-benar sesuatu yang istimewa. Tapi maaf aku mengatakan ini. Bibi hanya mencintai diri Bibi sendiri. Bibi dipenuhi dengan begitu banyak kepahitan dan amarah sehingga Bibi tidak tahan melihat orang lain bahagia. Bibi hanya tahu cara meracuni kebahagiaan orang lain. Dengar semuanya, hentikan sekarang juga. Aku bilang hentikan. Aku sudah membiarkan lebih dari cukup tentang pengadilan ibu dan anak ini. Dan aku tidak mau dengar sepatah kata pun tentang menentang Anita. Bebe, aku diam saja selama ini hanya karena kau, tapi sekarang tidak lagi. Aku tidak bisa menerima omong kosong ibu dan anak ini. Kalian semua dengarkan baik-baik. Besok pertunanganku dengan Anita pasti akan digelar, jelas? Kau menghormatiku, bukan? Dengarkan aku. Jangan lakukan dengan emosi. Dengarkan apa yang kukatakan dengan pikiran dingin. Gunakan saja otakmu, Surjit. Selama bertahun-tahun, Anita selalu membenci Lila dan juga keluarganya. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan Lila? Baiklah, baiklah. Tapi bagaimana kau bisa menerima dia secara tiba-tiba? Wanita ini jatuh cinta begitu dalam denganmu. Ini adalah rencana dan usahanya untuk masuk ke rumah ini, Surjit. Karena Putri Lila telah menikah dengan anak di keluarga ini. Dan aku yakin tujuan di balik pernikahan ini bukanlah cinta,
Tapi sesuatu yang lain. Bagus, bagus sekali, Bebe. Bagus. Kau mengajari aku apa itu cinta, sementara kau belum pernah jatuh cinta sama sekali. Sebenarnya kau belum pernah menikah, kan, Bebe? Jadi bagaimana kau tahu tentang ikatan yang kau sendiri tidak pernah mengalaminya? Tapi sebaliknya, Bebe, aku merasa bahwa kau tidak bisa melihatku bahagia. Hentikan, Kak Surjit! Kau tahu kau bicara dengan siapa? Ini Bebe. Dia menderita sepanjang hidupnya, tapi tetap merawat kita selama ini. Dan hari ini karena ada orang lain, kau bicara dengannya dengan cara seperti itu, hah? Kakak Bebe sudah meninggalkan rumah bertahun-tahun lamanya. Tapi kau sudah melewati batas hari ini. Kau diam saja, Manohar. Hidupmu bergantung padaku sekarang ini. Jadi kau lebih baik diam saja. Lalu apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Kau bahkan tidak bisa menghormati Bebe. Dan sekarang kau ingin memukulku. Ayo, pukul aku. Manohar! Hentikan! Hentikan, Surjit, hentikan! Lihat, karena wanita ini, kau tidak memiliki hormat sedikit pun padaku. Dan karena wanita ini juga, kau mengangkat tangan ke adikmu, bukan? Kau ingin menikahkan Surjit? Silakan saja. Tapi ingat satu hal. Aku sama sekali tidak mendukung pernikahanmu. Lakukan apapun yang kau inginkan. Tidak akan pernah mendapatkan berkah dariku. Tidak akan pernah. Baiklah, Bebe. Kalian semua dengarkan baik-baik. Besok, aku pasti akan bertunangan. Ayo, Anita. Apa yang terjadi dan kenapa? Apa yang terjadi harusnya tidak terjadi. Cinta adalah hal yang menghentikan dan membuat perbedaan antara yang benar dan yang salah. Kunz katakan, apa yang akan terjadi? Apakah Anita akan tinggal di sini, tepat di bawah atap ini dengan kalian semua? Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengganggu Twinkle dan juga dirimu. Aku tahu karena aku mengenalnya dengan sangat baik. Dan juga anaknya Euphrates. Oh Tuhan, aku merasa takut sekali. Aku percaya padamu, tapi aku tidak percaya pada Anita. Ibu, Raman, kita pergi sekarang. Bebe tehnya. Aku tahu Bebe merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan Paman pada Bebe. Tapi Paman mengatakan semua itu hanya karena dia sangat marah. Aku tahu kalau Paman membenci ayah mertuaku dan ibu mertuaku. Dia juga tidak suka padaku. Tapi dia sangat menghormati Bebe dan itu terlihat di matanya. Lihat saja, dia pasti akan datang pada Bebe dan meminta maaf. Aku yang termuda dalam keluarga ini dan tidak boleh bicara menentang orang tua. Tapi aku tidak bisa tinggal diam melihat semua ini. Aku sudah mengenal Bibi Anita sejak kecil.
Dan aku tahu betul kalau dia sedang memanfaatkan Paman Surjit. Kau keluarlah. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Bebe, maafkan aku, Bebe. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar hari ini. Bebe, pukul saja aku dengan alas kaki, tapi tolong berikan aku berkatmu. Anita tidak seburuk itu, Bebe. Dia bahkan sudah menceritakan semuanya kepadaku tentang permusuhannya dengan keluarga Taneja. Dia memiliki cinta sejati untukku. Dia mau menikah denganku itu karena cintanya padaku, bukan untuk balas dendam. Twinkle dan ibunya telah membuatku gila karena tuduhan tanpa henti. Bukti apa yang mereka punya? Dan Bebe, bukankah selama ini kau selalu mempertimbangkan keadilan berdasarkan bukti? Jadi hari ini, bagaimana kau bisa mengambil keputusan besar seperti ini terhadapku tanpa bukti, Bebe? Maafkan aku, Bebe. Dengar, Bebe. Sebelum kau memaafkan aku dan memberkatiku, aku tidak bisa memulai hidupku lagi, Bebe. Kau sendiri tahu kan, Bebe? Saat Cherryku berumur 6 bulan, istriku yang pertama kabur dengan kekasihnya. Maka sejak saat itu aku kehilangan kepercayaan pada cinta dan pernikahan. Tapi setelah aku bertemu Anita, aku merasa bisa memulai hidupku dengan catatan baru dan meninggalkan masa laluku, Bebe. Seumur hidupku aku telah menjalani hidup sendiri, tapi aku tidak ingin mati sendiri, Bebe. Dan siapa yang lebih baik darimu? Yang mengerti apa yang kurasakan selama ini, Bebe. Siapa? Apa kau masih belum mau memaafkan adikmu ini sekarang, Bebe? Belum maukah? Kau adalah adikku, adik kecilku. Aku sangat menyayangimu. Bukannya aku tidak peduli dengan kebahagiaanmu, tapi aku tidak senang dengan Anita. Dan aku tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadimu. Jika kau merasa bahwa Anita baik untukmu dan dia akan selalu menemanimu, meringankan kesepianmu, dan juga mau melayanimu seumur hidupmu. Baiklah, aku akan menerima keputusanmu. Aku berdoa pada Tuhan agar kau benar. Dan Anita selalu membuatmu bahagia. OMG kakak, ini berita yang sangat mengejutkan. Apa? Musuh terburukmu Anita akan menjadi bibinya Twinkle? Berarti dia akan menjadi ibu mertuanya. Oh, kita saja belum bisa menangani Usa, sekarang Anita muncul. Aku katakan padamu ya kakak, Anita akan membuat Twinkle merasa sangat tertekan. Dan dia akan menghilangkan permusuhan masa lalunya dan semua frustasinya hanya pada Twinkle. Pada siapa lagi kan? Berpikirlah kakak, bahkan hanya sebagai tetangga, dia sering mengganggumu. Sekarang di satu rumah, di bawah atap yang sama, mereka semua bersama-sama. Ah, kakak, bagaimana jika dia membawa Yuvraj? Oh, Yuvraj tidak akan tinggal di rumah sendirian, iya kan kak? Dan jika dia juga pindah ke rumah keluarga Sarna, coba kakak bayangkan kak. Kunj dan Twinkle dan Yuvraj di satu rumah? Tidak,
Ini tidak mungkin terjadi. Ya Tuhan, bagaimana Twinkleku bisa tinggal di antara orang-orang itu? Oh, ya Tuhan, berapa banyak lagi kau akan menguji Twinkleku? Sekarang tolong hentikan. Lindungilah dia. Twinkle sayang, Twinkle, aku tahu yang kau pikirkan, bahwa aku adalah orang yang sangat jahat. Tapi aku tidak terlalu buruk, Twinkle. Dan kau yang membawaku ke rumah sakit, bukan? Kalau kau tidak membawaku ke rumah sakit, mungkin kisahku akan berakhir, bukan? Jadi bagaimana mungkin aku berniat buruk padamu? Aku akan memulai hidupku lagi mulai sekarang. Dan aku sudah menemukan pasangan hidup yang baik seperti Surjit. Tolong lupakanlah semua hal di masa lalu dan dukunglah aku. Aku yakin kau akan mendukungku. Ayolah. Percayalah padaku, Twinkle. Kau juga lupakanlah semua masalahmu di masa lalu, ya. Jadi kecurigaanku benar. Untuk beberapa menit kupikir aku harus mempercayaimu. Tapi aku lupa bahwa kau Anita Lutra. Kau tidak layak dipercaya sama sekali. Tapi aku juga menantu di keluarga ini. Dan inilah tugasku untuk melindungi keluargaku. Aku tidak akan membiarkan kejahatanmu ada di rumahku. Kau benar sekali, Twinkle. Aku hanya punya satu tujuan masuk ke keluarga ini. Dan itu untuk menghancurkan hidupmu. Sama seperti cara ibumu sudah menghancurkan hidupku. Dan aku bersedia untuk melakukan apapun untuk meraih tujuanku itu. Lupakan saja pernikahan dengan Paman. Tidak akan kubiarkan kau bertunangan dengannya. Kau tidak bisa melakukan apa-apa, Twinkle. Pertunangan ini akan terjadi. Dan aku akan bertunangan lalu masuk ke rumah ini sebagai bibimu. Dan kemudian lihat saja bagaimana aku akan menghancurkan hidupmu. Paman Surjit, Bibi Anita. apa yang terjadi hari ini? Bagaimana bisa terjadi? Kau saja duluan yang bicara. Jangan, kau saja yang bicara duluan, oke? Tidak, kau yang duluan bicara. Aku akan dengarkan apa yang ingin kau katakan. Aku kan sudah bilang kau duluan. Ayo. Kalau berdebat terus seperti ini, masalah tidak akan pernah selesai. Kau saja yang duluan. Kunz, pernikahan Paman Surjit dan Bibi Anita tidak boleh terjadi. Kita harus mencari ide untuk melakukan sesuatu menghentikan pertunangan itu. Iya. Aku sama sekali tidak menyangka kadang-kadang kau juga pintar dalam memutuskan. Kau harus mendapatkan penghargaan. Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Tentu kita harus mencegah pernikahan itu. Apa kau pikir aku tidak memikirkan hal itu? Dan kau tahu, kau itu sudah terkena penyakit bicara. Bahkan dalam tidur pun kau terus bicara. Sudah diam. Aku tidak pernah mengigau. Oh, jadi kau tidak mengakui kalau kau bicara dalam tidur. Dalam tidurmu kau bicara seperti ini. Kunz, kau sangat tampan, kau sangat pintar, dan aku sangat tomboy. Dan aku juga sangat beruntung bisa menikah denganmu. Oh. Berhentilah mengatakan lelucon itu. Pikirkan saja jalan keluar untuk masalah ini. Cepat. Aku pasti akan menemukan solusinya. Hei, jangan. Kau jangan memikirkan apapun karena nanti kau bisa kehilangan cirimu. Karena aku tidak akan bisa memanggilmu Ratu Masalah lagi. Berhentilah memanggilku Ratu Masalah, mengerti?
Katakan apa yang kau mau, Ratu Masalah. Hei, ada apa? Kau mau apa? Tunggu sebentar. Apa yang mau kau lakukan, Twinkle? Hei, Twinkle. Apa yang mau kau lakukan dengan dompetku? Kau tidak boleh memeriksa dompet pria. Apapun mungkin saja terjadi. Aku menginginkan ini, mengerti? Kita akan lempar dan siapapun yang menang rencananya akan diikuti oleh kita. Aku tidak menyangka hari ini kau cerdas sekali. Kau pasti sudah makan kacang almond. Tidak lucu. Kepala atau ekor? Kepala. Aduh. Apa yang kau lakukan? Memang apa salahku? Aku duduk bersamamu menyanyiakan waktuku di sini. Aku juga. Di sini tidak akan dapat apa-apa. Aku akan pergi dan berpikir sendiri. Kau benar-benar akan pergi kan? Maksudnya dari rumahku, dari hidupku, dari kamarku, dari tempat tidurku. Kenapa kau tidak menikah dengan tempat tidurmu saja? Hah? Selama ini kau tangisi tempat tidurku, tempat tidurku. Itu karena kau datang ke rumah ini dan langsung menguasai tempat tidurku. Nyonya, hadiahnya mau disimpan di mana? Siapa yang mengirimkannya? Hadiah itu adalah untuk ibunya Twinkle dari calon bibinya Twinkle. Aku harap kau akan menyukainya, kakak. Hei, ada apa? Kau melihatku seperti melihat penyihir di siang hari. Lila, dengar ya. Aku tahu ratusan pertanyaan ada di dalam pikiranmu, kan? Tapi jangan khawatir. Aku datang ke sini hanya untuk mengundangmu saja. Lihat kartu undangan pertunanganku. Ayo lihat, katakan bagus atau tidak. Oh ya, kau juga harus hadir dalam perayaannya. Aku tidak ingin ada alasan. Dan tolong, jangan bersikap formal. Lagi pula, kita akan ada di keluarga yang sama. Kenapa kau melakukan ini? Jangan bermain-main dengan kehidupan Twinkle. Aku mohon padamu. Tolong permusuhanmu denganku. Jangan kau sangkut pautkan dengan Twinkleku. Kenapa kau mengganggunya? Hah? Apa yang sudah dilakukan anak itu padamu? Dia bahkan sudah mencoba untuk menyelamatkan hidupmu. Jadi kenapa? Dengar, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Itu yang harus kau lakukan sekarang. Karena aku akan menjadi bibi dari putrimu. Dan ibu seorang anak harus tunduk pada keinginan ibu mertua anaknya. Bukankah begitu? Hei, ada apa? Kenapa wajahmu begitu? Aku hanya bercanda, jadi tenang. Ngomong-ngomong, kau harus setuju satu hal. Karena aku sudah membawakan banyak hadiah untukmu, jadi masaklah sesuatu yang enak untukku ya. Ya sudah, tidak usah. Mungkin nanti saja. Tolong tes saja. Dengar, aku tidak akan seperti ibu mertua di serial TV seperti Usah. Seseorang yang selalu memarahi menantunya sepanjang hari dan mengejeknya terus, kemudian menangis seperti wanita malang. Aku akan jadi bibi yang baik. Aku akan mengawasi Twinklemu 24 jam penuh.
Bahkan perilaku terkecil pun tidak akan luput dari perhatianku. Ngomong-ngomong, kau sudah tahu sejak lama, bukan? Bukankah mereka bilang bahwa musuh dikenal jauh lebih baik daripada teman yang tidak dikenal? Iya kan? Jadi anak perempuanmu Twinkle akan tetap aman di tanganku. Jangan khawatir. Baiklah, aku rasa sudah cukup mengobrolnya karena aku tidak diberikan makan atau minum. Aku akan pergi ke rumah dan minum teh sendiri yang disiapkan oleh menantuku Twinkle. Sampai jumpa, oke? Ya Tuhan. Twinkle. Ayah, Aku mengalami banyak pasang surut dalam hidupku dan aku sudah mengambil banyak keputusan juga. Tapi keputusan untuk menikahi Anita adalah keputusan terpenting dalam hidupku. Dan aku bahkan tidak bertanya padamu, apa kau senang dengan keputusanku ini atau tidak? Jadi, Cherry, ayah ingin bertanya padamu, apa kau punya masalah dengan keputusan ayah ini? ayah aku senang. Ayah telah mengambil keputusan ini. Ayah menghabiskan seluruh hidup ayah dengan merawatku dan membesarkanku. Dan yang terpenting adalah kasus pengadilan itu, ayah. Buatku itu yang paling penting. Dengar, ayah. Sejak wanita itu meninggalkan kita berdua dan entah kemana. Sejak saat itu, yang aku tahu, ayah hanya memikirkan kebahagiaanku. Jadi hari ini aku bahagia, ayah. Karena sekarang ayah hanya memikirkan hidup ayah sendiri dan juga kebahagiaan ayah. Aku tulus. Aku bahagia dari hati ini. Percayalah, ayah. Ayah tidak usah khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Aku bersumpah pada Dewa Hanuman. Kalau ada yang mencoba untuk menghancurkan perjodohan ini, aku pasti akan menghancurkan orang itu. Dari semalam, aku masih belum mendapat satu ide pun. Ada apa denganmu Tingkal Taneja? Sejak menjadi keluarga Sarna, apa pikiranmu berhenti bekerja? Aku harus berpikir karena aku tidak bisa biarkan pertunangan ini berlangsung. Hei, Angry Bird. Kenapa kau menatapku begitu? Apa pikiranmu saat ini sedang buntu? Belum ada rencana apapun? Kalau Kun sampai tahu bahwa aku tidak bisa memikirkan satu rencana pun sepanjang malam ini, dia pasti akan membuatku kesal. Hanya ada satu ide untuk melepaskan dari ejekannya. Aku sudah menemukannya. Aku telah menemukan ide yang bagus. Apa harus aku memberitahumu? Kau tidak harus mengatakannya padaku. Ini, aku bawa jus untukmu. Kenapa banyak perubahan dalam dirimu? Apa kau sedang berlatih jadi suami yang baik? Jus itu juga untukku. Minumlah, jangan banyak bertanya. Ayo minum. Terima kasih. Jus ini rasanya agak aneh. Sekarang kau bisa katakan padaku ide apa yang ada dalam pikiranmu. Apa itu? Tidak akan kuberitahu. Kau pasti akan menertawakanku. Aku tidak akan menertawakanmu. Kau jahat. Kau pasti memberi komentar yang aneh padaku. Aku tidak akan komentar aneh apapun. Ayo katakan. Aku Apa? belum dapat ide sama sekali. Ya. Aku tahu itu. Aku tahu bahwa idekulah yang akan berhasil. Apa? Apa kau bilang? Serum kejujuran. Obat untuk mengatakan yang sebenarnya. Hah? Obat mengatakan yang sebenarnya? Apa ada obat itu? Aku pikir hanya ada dalam film saja. Kau pasti bohong ya? Bohong kan? Tentu saja ada. Polisi juga pakai ini untuk penjahat supaya mereka bicara jujur. Mengerti? Jadi maksudmu itu benar-benar ada? Aku mendapatkannya dari temanku. Karena temanku itu bekerja di rumah sakit. Jadi kau mencoba memberikan obat itu padaku? Iya. Karena aku tahu kau tidak akan pernah bicara jujur. Karena jika kau memiliki rencana, maka sekarang kau pasti akan menunjukkan padaku. Aku sengaja mencampur obat ini supaya kau bicara yang sebenarnya. Dan sekarang, aku sudah tahu apa yang ada dalam pikiranmu.
Lantas aku merasa, kenapa kau tiba-tiba manis padaku? Rencanamu itu bagus juga. Aku bahkan tidak marah padamu. Rencana bagus. Terima kasih. Sekarang dengarkan rencanaku. Bagaimana caranya kita membuat Bibi Anita meminum ramuan ini? Supaya kita bisa mengungkap kebenaran dan kita tahu siapa dia. Mengerti? Rencana yang bagus. Kita harus menyelamatkan kehidupan Paman Surjit dari kehancuran. Paman Surjit juga harus mengetahui Bibi Anita wanita yang jahat. Dan dia hanya memanfaatkannya. Jadi kita harus menghentikan pertunangan itu. Aku tidak tahan lagi, Kak. Apa perlunya kita menghadiri pesta pertunangan itu? Kalau Anita Lutra melihat kita di sana, dia akan merasakan itu sebagai kemenangan dan kekalahan kita. Eufras yang mengerikan juga ada di sana. Aku bersumpah pada Tuhan, Kak. Kalau aku menatapnya, aku ingin menghancurkannya. Sudah cukup. Kendalikan dirimu dan pahami pentingnya saat ini. Aku harus pergi ke sana. Hanya karena Twinkleku ada di sana. Aku tidak ingin memberi Anita itu kesempatan lagi untuk merepotkannya. Dan kalaupun harus menghadapinya dengan senyum palsu di wajahku, maka aku juga akan lakukan. Aku akan melakukan semua itu karena Anita memintaku. Biarkan aku melihatnya karena kita tidak punya pilihan lain. Kakak. Kalian semuanya dengarkan aku. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua karena bersamaku di acara bahagia hari ini. Dan masalahnya adalah bahwa hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Aku yakin selama ini kalian hanya mengenalku sebagai kakak Manohar Sarna yang lebih tua. Tapi mulai hari ini, aku punya identitas baru. Dan mulai hari ini pula, aku telah menjadi CEO yang berarti pemilik Sarna Industries. Dan dengan begitu, berarti mulai hari ini Manohar Sarna dan seluruh properti serta bisnisnya adalah milik Surjit Sarna. Ayo, berikan tepuk tangan. Itu sudah cukup sekarang. Dan untuk menemaniku dalam perayaan yang berbahagia ini, dia adalah Anita Lutra yang paling cantik dan juga paling anggun. Seseorang yang bukan hanya rekan bisnisku, tapi dia juga akan menjadi pasangan hidupku untuk selamanya. Jadi tolong berikan tepuk tangan yang meriah untuk Anita Lutra. Ayo, mari silakan. Silakan, selamat datang. Teman-teman semuanya, ada kabar lain yang bagus untuk kalian. Kalian semua tahu bahwa hari ini adalah hari pertunangan kami. Dan segera kami akan menikah. Dengan melihat wajahnya kau bisa menebak berapa banyak kebohongan dan kebencian yang tersembunyi di balik wajahnya. Tapi hari ini kedoknya akan terungkap tepat di depan semua orang. Kau ini bicara seolah-olah kau memiliki tongkat ajaib. Ayunkan tongkat sihir, masalah selesai. Aku sudah mengayunkan tongkat sihirku. Kenapa kau khawatir kalau Twinkle ada di sini? Memangnya aku tidak seperti pesulap? Coba lihat gelas itu. Aku sudah mencampurkan obat kebenaranmu di dalamnya. Kita akan segera tahu kebenarannya. Permisi semuanya. Hari ini adalah kesempatan yang sangat spesial. Paman dan bibi kami yang sangat saling mencintai akan bersatu. Jadi hari ini aku sudah siapkan minuman spesial untuk pasangan ini. Dan aku berharap agar kebahagiaan dalam hidupnya tidak pernah berakhir. Sama seperti minuman di gelas ini. Oh iya, minum. Pelayan?
Anita, tunggu dulu. Menurutku ini adalah kesalahan besar. Di sini minuman dibagikan, tapi tidak ada yang bertanya sama sekali. Jadi menurutku itu tidak benar. Bagaimanapun juga, itu adalah peraturanmu sendiri, ya kan? Kalau bisa layani tamu terlebih dahulu dan kemudian tuan rumah, Iya. ya kan? Boleh aku minum? Jangan, Paman. Rasanya agak berbeda, tapi tetap enak. Ya ampun, Paman. Semua rencana hancur berantakan. Anita Lutra? Anita, kau berencana untuk menikah di usia seperti ini? Menjadi pengantin wanita seusia ini? Melihat ini, aku jadi ingat sebuah perkataan yang terkenal. Seorang wanita tua mencoba untuk menggambarkan dirinya masih muda. Kau seharusnya pergi ke pengasingan, Anita Lutra. Hei, Surjit yang malang. Kau juga akan hancur nanti kalau kau menjeratnya. Bagaimana kau bisa tahu bahwa dia ini bukan seperti ular yang suka melilit. Dia telah membuatmu terjebak dalam tipu muslihatnya. Kau mungkin tidak sadar, dia akan menari seperti ular di kepalamu setelah menikah. Semua ini terjadi karena kau. Karena itulah aku menyebutmu Ratu Masalah. Kenapa kau tuang semua obatnya ke dalam gelas? Apa itu perlu? Sekarang apa yang tersisa untuk Anita Lutra? Kau mengacaukan semuanya. Kenapa kau diam saja? Ini sering terjadi. Sedikit kesenangan dan lelucon terjadi di suasana bahagia saat pesta pernikahan. Anita, ayo mulai ritual pertunangan. Hentikan omong kosong ini. Yufrats. Yufrats, apa ini? Yufrats. Letakkan pistol itu, sayang. Tidak. Kenapa ibu melakukan ini padaku? Ibu akan menikah. Dan dengan orang itu, dia pamannya Kunz, Bu. Ibu tidak memikirkan aku ya. Bagaimana perasaanku sekarang? Sebaiknya ibu berpikir soal pernikahanku dan bagaimana aku bisa hidup bahagia nantinya. Tidak seperti ini, Bu. Kenapa ibu menikah dengannya? Ibu sibuk memikirkan diri sendiri, bukannya kebahagiaanku. Apa ibu tidak malu? Ibu tidak malu sedikit pun. Iya, Bu. Nasibku sungguh buruk. Nasibku benar-benar hancur. Orang yang kucintai dalam kehidupan, semuanya telah mengkhianati aku. Dan ibu mengkhianatiku juga. Apakah ibu bisa menilai apa itu cinta? Atau itu emosi? Apakah ibu yakin untuk melakukan semua ini sekarang? Apa ibu yakin? Yang kau pikirkan itu benar-benar salah. Tolong hentikan kegilaan ini. Kegilaan seperti ini maksud ibu? Baiklah. Biar saja jadi kegilaan. Tapi aku tidak mau membiarkan pertunangan ini terjadi. Yufrats, jangan lakukan ini, tolong. Kenapa tidak boleh? Kalau ibu bisa mengkhianati aku, maka aku juga bisa melakukannya. Iya kan, Bu? Ibu tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu darimu. Kalau pertunangan ini sudah selesai, ibu baru mau cerita padamu. Ya. Ide bagus, Ibu. Ide bagus. Ibu akan memberitahuku setelah ibu melangsungkan pertunangannya. Begitu kan? Tapi sekarang aku sudah tahu lebih dulu dan aku datang ke sini dengan kebahagiaan. Ibu berbohong padaku. Iya kan? Kenyataannya adalah ibu tidak akan pernah mau memberitahu aku mengenai hal ini. Bahkan ibu mungkin menikah tanpa memberitahu aku sebelumnya. Tidak, bukan begitu. Nyatanya begitu, Ibu. Apa yang terjadi? Aku bertanya apa yang terjadi di sini. Dan kau Anita, saat kau mengambil keputusan penting dalam hidupmu, kau menyembunyikan dari anakmu? Dan dia adalah anakmu yang manja itu? Berani sekali kau masuk ke rumahku dengan membawa pistol. Apa yang kau inginkan?
Anita, apa yang telah kau ajarkan kepada anakmu ini? Hei, nenek tua! Tutup mulutmu! Untuk apa kau ikut campur? Kenapa kau menyela saat aku dan ibuku sedang bicara? Kau tidak usah mengganggu kami. Aku tidak segan-segan untuk menembak kepalamu. Hei! Aku tidak tahu tentang keluargamu. Tapi di keluarga kami menghormati orang tua. Dan sejauh menyangkut ibumu, jika dia menyembunyikan hal yang sangat penting darimu, apa yang bisa kita lakukan? Silakan pergi dan lakukan adegan ini di rumahmu sendiri. Jangan di sini. Dan jika kau bicara dengan tidak sopan pada keluargaku, aku akan memotong lidahmu. Hei Kunz, kau mau bicara di antara urusan keluarga kami? Diam! Nah Yufrats, kemarilah. Kita duduk bersama-sama menyelesaikan semua keluhan kita satu sama lain. Ayo. Kau sama sekali tidak penting. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Aku memang datang untuk menghabisimu. Yufrats, ibu mohon. Ibu, menjauhlah. Yufrats! Yufrats! Yufrat, jangan! Jangan! Sebenarnya ada apa denganmu? Kau selalu saja menghalangiku. Atau mungkin kau memang sudah tahu kalau takdirmu adalah di tanganku. Baik kalau begitu. Kau akan mati sekarang juga. Hari ini aku akan menghabisimu untuk selamanya. Jangan! Sebelum kau membunuh Kunz, bunuhlah aku. Ayo tembak, bunuhlah aku di depan semua orang. Ayo tembak, bunuhlah aku. Twinkle menyingkirlah, ini urusan kami. Yufrats! Anita, dengar. Bukalah matamu, Anita. Apa yang telah kau lakukan untuk menyelamatkan hidupku, kau? Bukalah matamu, Anita. Bukalah. Anita. Surjit. Aku telah membuat kesalahan besar. Mohon maafkan aku. Tidak ada yang bisa mencintaimu lebih dari wanita ini. Dia adalah pasangan hidup yang benar, Surjit. Untukmu dalam segala hal. Lihat bagaimana dia menyelamatkan hidupmu. Aku memberikan izin untuk kalian. Aku memberkati kalian. Bebe, sekarang setelah aku menerima restu, tidak ada yang bisa menghentikan aku. Jadi biar bagaimanapun, hari ini aku akan menikahi Anita. Dengan meletakkan darahku ini di dahinya, aku menerimanya sebagai istri, tubuh, pikiran, dan kekayaanku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kami berdua.
Ya Tuhan, tolong berikan berkat-Mu pada Twinkleku. Masa lalunya seharusnya tidak memaksakan diri pada kehadirannya. Jika tidak, maka itu akan menjadi malapetaka. Bebe, tolong berkati kami. Semoga pernikahanmu berlangsung lama. Semoga Tuhan memberkatimu. Anita, masalahmu dengan Yufrat sudah selesai kan? Dia baik-baik saja kan? Aku sudah bicara padanya, dia akan baik-baik saja. Dia memang sedikit marah padaku karena aku menikah lagi. Tapi bukankah mereka bilang waktu akan memperbaiki segalanya? Saat dia melihat aku bahagia dengan Surjit, aku harap dia juga bahagia untukku. Iya, ini sudah kehendak Tuhan. Ayo, sini. Bebe, Masuklah. hari ini hari pertamaku masuk rumah kan? Jadi bukankah kau akan memberiku hadiah sebagai berkah? Aku tahu umurku tua, tapi aku masih punya hak meminta hadiah, bukan? Iya, Anita. Tentu saja. Kau baru semalam menjadi istri Surjit. Jadi menurutku belum terlambat untuk memberikan hadiah. Twinkle, Ya, Bebe. kemari. Sini. Lihat. Ini adalah gelang nenek moyang kami. Aku juga akan memberikan gelang yang sama untukmu, Anita. Tapi nanti ya. Tapi Bebe, ini hari pertama aku masuk rumah ini kan? Jadi aku harus mendapatkan hadiah hari ini juga. Tapi dari mana membawa gelang seperti itu saat ini? Bebe, kau kan bisa mengeluarkan gelang itu dari tangan Twinkle dan memberikannya kepadaku. Ya, tapi bagaimana mungkin aku melepaskan gelang itu dari tangannya? Dia baru saja menikah. Tapi kau lihat kan, gelang itu gayanya tradisional dan itu lebih sesuai untukku. Jadi tolong lepaskan dari tangannya dan pakaikan ke tanganku ya, Bebe. Twinkle, kau adalah wanita modern zaman sekarang. Aku akan memiliki beberapa desain baru yang dibuat untukmu. Jadi berikanlah gelang itu. Iya, Bebe. Aku akan sangat senang kalau Twinkle mau memakaikan gelang itu pada bibinya dengan tangannya sendiri, Bebe. Bagaimanapun, ini adalah acara pertamaku untuk masuk rumah ini. Tolong beritahu dia untuk meletakkan gelang itu ke atasku dengan tangannya sendiri supaya aku senang. Iya, tentu saja. Ayo Twinkle, letakkan gelang itu di tangan bibimu dengan tanganmu sendiri. Ayo lakukan. Baik, Bebe. Hari ini aku hanya merebut gelangmu dengan menjadi mertuamu, iya kan? Tapi nanti aku akan merebut kebahagiaanmu darimu karena kau sudah menghina Eufratsku di depan semua orang. Aku akan membalas dendam. Setelah kau berhasil masuk ke rumahku sebagai mertuaku, Bibi Anita, aku sudah putuskan bahwa aku akan memperbaikimu dan tidak akan berhenti sebelum kejahatanmu berakhir. Tidak akan kubiarkan bayangan jahatmu dilempar ke rumah mertuaku. Dan kalau aku tidak melakukan itu, namaku bukan Twinkle Taneja. Tidak akan menjadi Twinkle Kunsarna. Maaf. Aku pernah dengar di suatu tempat bahwa pengertian wanita adalah seperti mendaki gunung dengan satu kaki. Seperti itu. Tapi menurutku itu lebih mudah. Pengertian wanita itu
sepertinya tidak mungkin. Apa maksudmu bicara begitu? Bicara yang jelas. Kalau tidak, maka tidak usah bicara sekalian. Karena itu akan membuatmu lucu dan menertawakan dirimu sendiri. Kau sudah mulai cerdas setelah tinggal bersamaku. Kau tahu segalanya. Sekarang katakan padaku, kenapa wanita itu menyukai gelang, perhiasan, kalung, anting, dan pernak-pernik lainnya? Apa masalahnya? Maksudku, kau harus memberi beberapa gelang. Tapi kenapa kau jadi sangat marah? Aku tidak marah karena tidak dapat gelang. Aku tahu bahwa aku tidak mendapatkan gelang baru. Aku hanya tidak suka dengan cara Bibi Anita mengambil gelang itu dariku. Cara kerjanya itu yang menyebalkan. Seolah-olah itu salah satu rencana permainannya. Apa masalahmu? Aku sedang bekerja, bukan sedang main. Twinkle, kembalikan laptopku, cepat. Kenapa? Aku sudah melakukan pekerjaan yang penting. Aku menonton. Kau ambil laptopku hanya untuk menonton? Hah? Kenapa kau tidak nonton di laptopmu sendiri? Tidak, aku akan nonton di laptopmu. Sejak umur berapa kau punya laptop ini? Apa kau sudah diberikan bakat dari sejak kecil untuk menyimpan barang dengan sangat hati-hati sampai sekarang? Dan kalau rusak tidak bisa diperbaiki, langsung masuk ke museum barang antik, mengerti? Untuk pertama kalinya aku menertawakan leluconmu. Karena sejauh ini aku lihat kau selalu menggunakan laptopmu untuk menonton film. Kenapa sekarang menggunakan laptopku? Pengisi daya laptopku rusak, jadi aku menontonnya di laptopmu. Dan kenapa kau bereaksi berlebihan? Kenapa mempersoalkan milikmu dan milikku? Aku ini istrimu kan? Jadi apapun milikmu, milikku juga, mengerti? Istri lagi, istri. Wanita itu sudah mengambil semuanya dariku. Kamarku, tempat tidurku, dan sekarang laptopku. Hidupku. Untung saja golongan darah kita berbeda. Kalau tidak, kau akan menginginkannya. Ayo berikan darah itu juga padaku. Cepat matikan lampunya. Kenapa harus aku? Siapa yang ingin tidur, matikan lampu sendiri. Aku mau nonton film. Dah. Twinkle dan Kunz tidur terpisah. Aku mohon maafkan aku, Ibu. Aku menjadi begitu buta dengan keegoisan. Karena aku juga tidak bisa memperhatikan air mata Ibu. Tapi Ibu, aku sadar bahwa Niki tidak akan bisa menyesuaikan diri di keluarga ini. Karena itulah dia akan tinggal di London di rumah orang tuanya dengan Ihsan. Anakku sudah kembali. Itu sudah lebih dari cukup. Aku sangat senang, Nak. Iya, Nak. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kakak, Kunz, apa kabar? aku baik. Astaga, Anan, kau sudah kembali. Ya Tuhan, aku senang melihatmu. Akhirnya kau bisa bertemu dengan keluargamu sendiri. Aku senang sekali. Baiklah, biar ku katakan. Kau tidak mau meminta berkah dari bibi mertua barumu? Bibi mertua? Iya, Nak. Dia adalah istrinya Surjit. Mereka baru saja menikah. Tapi bagaimana dan kapan? Kakak pasti lelah. Kita ngobrolnya nanti saja. Lebih baik kakak istirahat. Ayo, Nak. Baik, Bu. Kunz, Ya? ada yang ingin aku bicarakan. Sebenarnya ini harus dilakukan oleh Usya, tapi dia tidak memperhatikannya. Karena itulah aku yang harus melakukannya. Pekerjaan apa, Bebe? Pekerjaan memberikan hadiah untuk pernikahan Kunz dan Twinkle. Besok kalian berdua harus pergi berbulan madu. Bulan madu? Bulan madu? Ya, bulan madu. Dan kalian tidak boleh menolak permintaanku.
Bebe, apa perlunya bulan madu? Kenapa tidak perlu? Apa karena aku yang mengaturnya kalian tidak mau? Tidak, Bebe. Itu tidak masalah. Sebenarnya kami berpikir, apa perlunya meninggalkan Bebe dan kami pergi ke tempat lain. Bebe kan baru saja datang ke sini, dan kita belum pernah ngobrol-ngobrol dengan tenang. Itu sebabnya kami tidak akan pergi. Iya kan, Kunz? Iya benar. Kau menyerahkannya kepadaku. Apa yang harus diputuskan? Besok pagi kau harus berbulan madu ke goa. Dan apapun yang sudah kukatakan, itu sudah final. Iya, Kunz dan Twinkle. Keputusan Bebe itu benar. Kalian kan pasangan yang baru menikah, jadi harus berbulan madu supaya cinta kalian bertambah. Oh ya, Twinkle, kau mencintai Kunz, bukan? Tidak, maksudku, aku ingin bertanya, kau senang dengan Kunz, bukan? Bibi Anita, Bebe kan memberikan hadiah ini untuk kami. Jadi kami tidak bisa menyakitinya dengan menolaknya, kan? Jadi kami akan pergi berbulan madu. Kami akan pergi ke goa. Terima kasih banyak. Itu bagus. Bebe menyuruh kita pergi berbulan madu. Aku tahu kau suka itu. Tapi bagaimana aku bisa nyaman kalau berduaan denganmu di suatu tempat? Aku tidak tertarik padamu, jadi jangan coba-coba. Apa kau tahu masalah besar yang kita hadapi saat ini? Jika kita tidak pergi ke goa, maka Bebe akan marah besar pada kita. Kita akan pergi berbulan madu dan kita akan ke goa. Apa kau lihat bagaimana Bibi Anita menunggu untuk mengungkapkan sesuatu? Padahal aku ingin memberitahu Bebe kalau kita tidak ingin bulan madu. Tapi Bibi Anita ingin mengungkapkan semuanya. Dia akan memberitahu pada Bebe tentang hubunganku dengan Euphrates. Wanita yang punya hubungan sebelum perkawinannya dianggap hal yang sangat besar. Dan kalau Bebe tahu tentang Euphrates, maka Bibi Anita berhasil mempermalukan. Bukan hanya untukku saja, tapi mempermalukan dirimu. Dan Bebe juga pasti akan tidak suka kalau tahu masa laluku. Hubunganku dengan Euphrates menjadi duka terbesar dalam hidupku. Tuhan juga tahu berapa lama aku dihantui masa laluku yang seperti itu. Kau jelek kalau menangis. Ayo cepat hapus air matamu. Kau ini keterlaluan. Aku tidak akan bulan madu denganmu. Entah bagaimana aku memaafkanmu karena memperhatikan keluargaku. Aku sibuk bekerja dan menghindarimu sebanyak mungkin. Tapi kau malah membuat kepalaku menjadi pusing. Dan kau tahu itu. Kau membuatku menderita. Kau harus pergi denganku berbulan madu, Kunz. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari masalah ini, mengerti? Semua itu terserah aku. Seperti biasa, kau menciptakan masalah dan aku terus mencari solusi untuk mereka. Jadi kali ini juga aku pasti akan menemukan solusinya. Tapi aku tetap tidak mau pergi bulan madu. Dia pikir dia tahu segalanya. Memangnya dia pikir dia itu yang paling pintar apa? Aku akan menemukan solusi. Aku yakin dia pasti akan mengikutiku. Ngomong-ngomong, apa semua suami seperti itu? Atau kau memberikan takdir yang salah untukku? Aku sudah menyiapkan semuanya. Ini untuk bulan madu Twinkle dan Kunz. Tapi Bebe, dengan keadaan rumah seperti ini, apa tepat mereka pergi berbulan madu? Tapi Usia, ini adalah waktu untuk mereka. Keduanya sudah menemukan cinta baru-baru ini. Jadi inilah saatnya mereka untuk mengenal satu sama lain. Tapi Bebe... Sudahlah. Kau diam saja, biarkan mereka menikmati apa yang harus mereka nikmati. Pokoknya, mereka berdua harus menikmati bulan madu. Aku benar-benar puas sekali. Twinkle, ada apa denganmu, nak? Bebe, aku demam, aku pilek, dan batuk. Ini bulan November kan, Be? Jadi aku selalu jatuh sakit, paling tidak sekali dalam bulan ini. Ayo, sini. Aku tidak enak badan. Sini, nak, sini, duduk.
Ayo duduk ya. Ya duduk. Maaf, Bebe. Bebe telah membuat rencana untuk bulan madu kami dengan begitu banyak cinta. Tapi aku demam tinggi. Lihat saja, 103 derajat. Aku batuk pilek. Rasanya lemas sekali. Tuhan tahu apa yang terjadi. Guns? Guns, apa yang terjadi? Guns, apa yang terjadi? Hah, ada apa, Nak? Aku berpikir akan pergi ke goa dan mengajak Twinkle ke sana, tapi takdir mengubah segalanya. Kakiku terkilir. Hati-hati. Pelan-pelan, pelan-pelan ya. Guns, istirahatlah. Ibu akan mengambilkan sesuatu untukmu. Ada apa denganmu, Nak? Bagaimana kau bisa terluka parah? Karena di goa cukup panas, aku pergi ke toko untuk membeli lotion tabir surya. Ketika keluar dari toko, aku ditabrak oleh sepeda. Kakimu terluka karena sepeda 10 kilogram? Ya, sepedanya 10 kilo, tapi yang menaikinya 100 kilo. Hah? Aku telah merencanakan bulan madu kalian dengan begitu semangat. Tapi sekarang sudah gagal. Tapi tidak apa-apa, lain kali saja ya bulan madunya. Tapi yang paling penting, kalian berdua aman dan sehat. Dan bisa bersama-sama. Oh ya, Twinkle? Ya, Bebe. Kenapa kau duduk di sana? Sini. Sini, Nak, duduk di sini ya. Ayo. Pelan-pelan. Pelan-pelan saja, ayo. Iya, pelan-pelan ya. Hati-hati. Nah, kau duduk di sini ya. Sebentar ya. Aku akan mengambilkan air panas untukmu. Supaya kau merasa lebih lega ya. Tapi bulan madunya... Maaf, Bebe. Sudahlah, aku akan membawa airnya. Jangan batuk di wajahku. Aku batuk karena itu sengaja. Sama seperti ide burukmu. Kakiku sakit, Bebe. Apa ada yang membuat rencana seperti itu? Karena aku sadar, idemu tidak akan berhasil. Makanya aku pura-pura sakit tadi. Padahal aku telah bersumpah untuk tidak berbohong. Tapi aku harus berbohong pada ibu dan Bebe. Apa kau tahu betapa buruknya aku? Hei, pelankan suaramu. Kenapa? Kalau ada yang tahu, ini bisa bahaya. Apalagi kalau sampai Bebe mendengar ini, dia akan mengirim kita langsung ke goa. Kau mengerti? Aku akan mendorongmu ke tengah laut dan aku akan kembali ke sini sendiri dan hidupku akan tenang. Dan kau akan menyebutku overacting. Apa benar kau pura-pura sakit? Pernah kau lihat wajahmu? Eyeliner, lip gloss. Wow, fancy. Semuanya ada. Hah? Seharusnya make upmu itu lebih tebal. Lalu ide burukmu? Bagaimana dengan idemu? Kakiku luka. Itu kan ide yang digunakan orang-orang 70-an. Dasar ratu masalah. Dramatis yang menyedihkan. Twinkle? Ini, Nak, minum air hangat ya. Itu kadal. Ada kadal. Ada apa ini? Wah, ini keajaiban. Oh, begitu ya. Rambutmu tidak berwarna abu-abu karena sinar matahari, Nak. Saat anak muda memainkan beberapa kelakar, para tetua pasti bisa mendeteksinya. Keluarga ini telah membawa rencana pernikahan untuk kalian berdua. Jadi sekarang, keluarga ini akan merubah pernikahan kalian yang tertata menjadi perkawinan dan cinta. Ini tiketmu. Kalian harus pergi berbulan madu ke goa. Yufrats, kau kemana saja? Ibu mencarimu sejak lama. Mau apa ibu kemari? Ibu mau meyakinkan aku ya, kalau aku akan menerima pernikahan itu. Aku ingin menghancurkan keluarga Sarna. Tapi ibu malah bergabung dengan mereka. Apa yang ibu mau? Aku melupakan pengkhianatan ibu. Aku melupakan semua ini dan tersenyum begitu saja, kemudian memeluk ibu. Itu yang ibu mau. Iya. Itu yang ibu mau. Ngomong-ngomong, ibu harus menerimanya. Kau sudah mengikuti ibu kan? Aktingmu waktu itu sama sekali tidak buruk. Terima kasih ibu, terima kasih. Ya, aku sudah sedikit belajar bertindak dari ibu. Iya. Tapi, sehubungan dengan rencananya, ibu masih ibuku kan? Oh, tentu saja. Itu rencana yang luar biasa. Aku salut pada ibu. Pertunangan ibu dengan Surjit itu membuat aku merasa marah. Bukan Surjit. Tapi ayah baruku dan aku ingin menembak ayah baruku. Dar! Dan kemudian ibu datang seolah-olah ibu menyelamatkannya.
Itu rencana yang sungguh sempurna, Ibu. Terima kasih anakku, terima kasih. Karena ibu tidak punya pilihan lain. Ibu harus meyakinkan Bebe untuk bisa masuk ke rumah itu, bukan? Jadi ibu lakukan itu. Lalu apa selanjutnya, Bu? Apa rencana Ibu sekarang? Sekarang kita harus mulai menghancurkan Twinkle. Ibu sudah masuk ke rumah itu. Jadi sekarang ibu akan memfitnahnya di depan semua anggota keluarga. Ibu akan memfitnah dia begitu buruk, lalu mereka akan muak dan mengusirnya. Bagaimana menurutmu? Oh iya, apa kau tahu? Ya? Ada kesempatan lain yang sangat bagus. Bebe mengirim Twinkle dan Kunz ke goa untuk berbulan madu dengan penerbangan besok pagi. Bulan madu? Di goa? Iya. Sebenarnya Ibu benar. Kesempatan yang bagus sekali. Dari sini semuanya akan dimulai. Rencana Ibu di fase selanjutnya. Sekarang Ibu sudah melewati langkah pertama. Dan selanjutnya adalah kehancuran Twinkle, kan, Bu? Untuk langkah kedua, itu urusanku. Twinkle sayangku, bersiap-siaplah untuk beberapa kesenangan yang sebenarnya. Apa yang kau pikirkan? Aku berusaha menolongmu. Cepat masuk. Ada masalah apa? Tidak ada. Kau mau bertemu ibumu? Iya. Tidak juga. Ayo. Ibu. Twinkle? Apa kabar, Bu? Kami akan pergi ke goa. Kami kemari untuk minta restu. Sebenarnya ini bulan madu. Bebe merencanakan ini semua. Ini hadiah pernikahan untuk kami katanya. Dengar, Nak. Ini adalah hal yang sangat bagus yang kau katakan padaku. Pergilah, Nak. Aku merestui. Tapi, Nak, tolong hati-hati. Karena banyak hal yang aneh di sana. Di tempat wisata seperti itu, banyak penjahat juga di sana. Saat mereka melihat beberapa orang asing, mereka akan mencampur obat-obatan ke dalam minuman dan merampok uangnya. Oh iya, Kunz, aku harap kau berhati-hati dengan laut di sana, karena ombak di sana sangatlah besar. Jaga barang-barangmu dengan sangat hati-hati, dan selalu mengunci kamar sebelum kau pergi. Dan juga telepon aku setiap hari ya, hanya untuk memberitahu apakah semua baik-baik saja, ya? Karena itu, anugerah Tuhan akan selalu bersama denganmu. Dan juga restu dariku. Pergilah, Nak. Pergi dan bersenang-senanglah di sana. Ya, tapi jaga dirimu baik-baik. Baik, Bu. Ibu jangan khawatir. Aku akan jaga diri dan aku akan menjaga Twinkle. Apapun yang ibu katakan tadi, aku akan selalu mengingatnya. Walaupun ibu mungkin sudah katakan semua pada Kunz, tapi aku masih senang setidaknya berkat ibu bersamaku. Berapa lama ibu akan marah padaku? Hah? Sampai kapan ibu tidak bicara? Aku akan menunggu begitu sabar untuk memeluk ibu. Untuk berbagi rahasia terdalamku. Tapi kemarahan ibu tidak juga reda. Sampai saat kemarahan ibu tidak turun, aku akan terus berusaha membujuk ibu.
Aku akan terus melakukannya sepanjang sisa hidupku tanpa henti. Aku sangat rindu pada ibu. Setidaknya aku sudah memberitahu ibu. Oh iya, Kunz. Beberapa luka seperti itu tidak bisa disembuhkan dengan sangat mudah. Terutama luka yang diberikan oleh orang-orang terdekatmu. Bahkan jika luka itu sudah sembuh, dengan berlalunya waktu, masih saja meninggalkan bekas luka. Sekali lagi aku hampir siap melemah di depan Twinkle. Syukurlah aku bisa mengendalikan diriku sebelum terlambat. Twinkleku perlahan menjadi dewasa seperti yang aku inginkan. Dia belajar menjaga hubungan pernikahannya dengan Kunz dengan cara yang baik. Dia juga menangani tanggung jawabnya. Oh ya Tuhan, tolong perkuat ikatan mereka. Hubungan lebih lama lagi dengan berlalunya waktu. Pastikan perasaan, cinta, kepercayaan, dan rasa hormat satu sama lain. Semoga perasaan itu akan terus ada antara Twinkle dan Kunz.